Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayolah hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka untuk mengkaji bersama, tentu dengan niat yang tulus, berangkat dari rumah sampai di tempat, pulang pun juga ikhlas, insyaallah kelak memberikan sebuah keberkahan dalam kehidupan kita, insyaallah baik di dunia maupun akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, pada malam ini kita akan membahas tema tentang rumah yang dimasuki oleh setan. Namun sebelum kami bahas, para pemirsa, para penyimak, pendengar kajian di Al-Mahdi TV, mohon dukung channel kami, sekaligus subscribe-nya jangan lupa. Insyaallah kalian ataupun semuanya mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema yang khusus dari lanjutan-lanjutan, kita akan masukkan tema-tema yang insyaallah dari segala sisi itu pun berkenaan dengan aktivitas kehidupan kita, yaitu bagaimana rumah ini bisa tentram, rumah ini bisa tenang. Tentu ada hal-hal yang perlu kita berikan, perlu kita lakukan satu amalan-amalan yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika seorang itu rumah dibiarkan begitu saja, maka bagaimana rentetan macam-macam tentang hal-hal yang menjadikan rumah itu setan kerasan di situ, atau paling tidak setan masuk. Nah, ada berapakah kajian kami? Insyaallah sementara kami sampaikan, kalau cukup 6, kalau nanti lebih cukup kita akan sampaikan 7. Tapi sebetulnya masih banyak. Tapi terlebih dahulu kita sampaikan beberapa poin. Kita nanti sampai berapa, 6 atau 7 nanti insyaallah. Dalam keseharian kita itu banyak seorang mukmin, seorang muslim melakukan hal-hal yang demikian ini, menyebabkan setan terundang dan masuk ke lingkungan kita. Baik, apa sih macam-macam yang menyebabkan rumah itu dimasuki oleh setan? Yang pertama, penghuni rumah itu melakukan kesyirikan. Syirik ini perkara yang besar. Kalau seseorang itu meyakini akan kekuatan selain Allah punya kekuatan, kemudian meyakini juga bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, semuanya kita yakini akan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini berakibat bahwa seseorang itu akan dijauhi oleh rahmat Allah, karena ini dosa yang sangat besar. Makanya Imam Az-Zahabi dalam menyusun kitabnya yang berjudul Al-Kabair, beliau itu masukkan syirik itu sebagai dosa urutan nomor 1. Kalau orang itu melakukan kesyirikan di lingkungan rumah itu atau wilayah-wilayah manapun, maka lingkungan itu tidak akan turun rahmat Allah,
Tidak akan bisa masuk malaikat ke situ. Yang masuk justru adalah setan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni syirik dengannya, ya, mempersekutukan dengannya. Dan Allah itu mengampuni selain itu, yaitu selain syirik, bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Ya. Ini banyak terjadi di masyarakat, apalagi kehidupannya itu ya tentang keagamaannya itu mentah. Tidak sering kumpul-kumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, tidak mau menggali ilmu, maka kehidupannya itu seolah-olah tertutupi ya dengan sesuatu yang pinginnya itu cepat untuk memberikan sebuah efek baginya, sehingga apa yang mereka inginkan kesyirikan. Makanya model-model orang itu dikatakan melakukan perbuatan syirik ini banyak gitu. Di antaranya satu, meyakini selain Allah itu punya kekuatan. Yakin betul itu. Makanya ketika kami lihat di YouTube orang mengandalkan jimat, ketika jimatnya itu diambil kemudian dia ya sulit untuk mengambilnya, kemudian dia sampai bilang gini, wah ini kalau nanti saya nggak punya ini, terus saya makan apa? Rezeki dari mana? Ini rezeki dari ini saya ini. Ini sudah syirik total gitu. Sudah meyakini bahwa selain Allah punya kekuatan, selain Allah yang memberikan rezeki, yang menolongnya, yang membantunya dalam kehidupan keseharian. Yang pertama. Yang kedua, memohon kepada selain Allah. Jadi apapun yang terjadi pada dirinya, kemudian minta pertolongan, ini selain Allah yang beliau minta. Ya, bangkrut masalah kerja, yang dimintai tolong selain Allah. Ya, kemudian kondisinya buruk, ramai dalam keluarga, hanya minta kepada Allah, mintanya kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga ada lagi, orang itu kadang-kadang bernazar, tapi nazarnya itu selain Allah, maka ini termasuk syirik. Nazar. Yang keempat, melakukan perbuatan sihir. Nah, ini nampaknya ini masih banyak gitu loh. Kadang-kadang ini banyak terjadi di perdagangan, saingan perdagangan. Saya ingin dagangan saya lebih laris, itu sama-sama berdagang, maka harus aku ya tutup dagangan mereka. Wah, datang ke dukun, percaya dengan adanya sihir. Kemudian ada orang yang menyakiti, musibah menimpahnya, kemudian yang dituduh itu orang lain gitu. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya meminta bantuan ke dukun. Jadi tadi mungkin bisa pelaku sihirnya, kemudian orang lain yang gak punya apa-apa, kemudian minta bantuan ke dukun, datang ke dukun, minta sesuatu kesuksesan dalam hidupnya. Lalu lagi mengalungkan jimat. Ini biasanya bayi-bayi atau anak-anak. Ya, yang syirik itu yang salah kan orang tuanya gitu. Anak-anak pilek, batuk, panas. Ini datangnya ke dukun, kemudian dikasih kalung, ya, jimat, kalung, rentetan atau gelang. Ini masih banyak di masyarakat itu percaya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi yang paling berat, ini juga berat. Mengharapkan keberkahan kepada benda, batu, pohon. Ini saya punya batu, barokahnya luar biasa. Makanya dulu rame-rame ke daerah mana itu,
Ini hanya batu, kemudian orang minta air, dicelupkan batunya kemudian diminum. Ini rombongan itu bukan ratusan orang tiap hari hadir ke situ. Berarti orang itu banyak diselimuti oleh kesyirikan itu. Nah, ini yang pertama yang mengakibatkan bahwa setan itu masuk ke rumah orang yang melakukan kesyirikan. Ini memangnya judul kami masukkan rumah, tapi bukan harus rumah saja, bisa lokasi tersendiri, bisa gubuk yang dibuat untuk bersemedi mungkin, bisa tempat perkantoran yang biasa digunakan untuk pekerjaannya di situ, kemudian dia harus banyak meluangkan waktu ke situ, maka tidak lain untuk melakukan kesyirikan pun juga di situ. Nah, ini hanya judul sehingga nanti supaya tidak pecah untuk banyak-banyak catatan, maka kami simpulkan rumah yang dimasuki oleh setan. Satu apa? Penghuni rumah itu melakukan kesyirikan. Yang kedua, penghuni rumah itu memutuskan tali silaturahim. Ya, keluarga ini tidak suka sama keluarganya. Ini banyak terjadi di masyarakat itu sering kali kami jumpai itu. Datang ke rumah, kemudian orangnya minta penyelesaian masalah, ya maaf, harta benda, waris lah gitu. Nah, kemudian setelah diselesaikan, ini ada yang nggak cocok. Padahal sudah kita hadapkan, kita sampaikan inilah Al-Quran berbicara. Pertama di hadapan kita, oke, tapi di belakang geruneng, nggak paham. Laki-laki, perempuan dianggap sama gitu. Sehingga kok banyak sekali saudaraku laki-laki banyak sekian dapat sekian. Ini nggak terima. Ternyata di belakang ramai sehingga putus keluarga. Nah, ini banyak sekali. Nah, kemudian tempo hari di mana itu? Ya, ada keluarga yang sudah dikasih hutang sekian banyak kemudian tidak bayar. Nah, lalu minta jatah warisan yang semestinya itu sudah tidak dapat jatah. Akhirnya putus. Ini banyak sekali terjadi gara-gara warisan. Nah, ini. Lah kalau seperti ini, efeknya malaikat tidak akan mau masuk ke rumah itu. Makanya kata Imam Nawawi, ketika berbicara masalah hadis tidak akan masuk ke rumah, berarti kebalikannya setan masuk. Nah, itulah Imam Nawawi mensyarahi hadis, ketika malaikat tidak mau hadir ke situ, berarti setan yang masuk. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innal malaikata la tatanazzalu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya malaikat tidak akan mau turun ke suatu kaum yang di situ ada pemutus silaturahim. Nah, ini keluarga besar. Yang satu dengan ini tidak cocok. Ya, mungkin dulu semasa hidupnya ayahnya kerjanya enak, koyok kelihatan ayahnya condong ke si A. Kemudian setelah ayahnya sudah meninggal, sudah wafat, sehingga geruneng di belakang, rame, tidak cocok dengan keluarga ini. Ini banyak sekali. Ya, di daerah lagi, ini selain tadi itu banyak gitu loh. Hadir Pak Pripun, ya ini sudah jatahnya, ternyata dia minta lagi. Apa indikasi kok bisa minta lagi itu? Ternyata beliau ini Pak ingin mendirikan sebuah bangunan, mungkin itu yang beliau pikir. Kemudian dia minta jatah kami, sehingga apa? Cekcok lagi. Ya. Ini menyebabkan kalau keluarga ramai dengan keluarganya, ini hubungan silaturahim, ya, maka berefek malaikat tidak akan mau turun ke situ, tidak akan masuk. Yang masuk adalah setan. Akhirnya panas saja hidupnya, tidak bisa nyaten, tidak bisa tentrem, sholat terpikirkan, kerja pusing.
Akhirnya ini diselimuti oleh setan. Kemudian Aisyah pernah menyampaikan bahwa Rasul SAW pernah bersabda, ar-rahimu muta'alliqatun bil arsh. Rahim kan silaturahim itu tergantung di arsh. Takulu arsh itu mengatakan, man wasolani wasolahullah. Siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Waman man wasolani, siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Waman qata'ani qata'ahullah, siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Nah, ini mengenai rohim itu jalur keluarga. Ya, kalau nanti jalurnya bukan keluarga, nanti ada sedikit perbedaan dalam bahasan. Tapi yang jelas untuk keluarga ada urutan jalur keluarga. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari beliau pernah mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah." Ada 3 kelompok. Yang ini 3 kelompok ini tidak akan bisa masuk surga. Yang pertama, mudhinu khamrin, pecandu khamr. Ya, pecandu. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, pemutus silaturahim, wa musaddiqun bisikhr, dan mempercayai sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan Imam Ahmad. Sahih hadisnya. Ini Bapak Ibu, Bapak yang kedua, perihal tentang silaturahim keluarga, ayo kita sambung terus. Jangan sampai urusan sepele putus. Ya, putus. Ini makanannya setan. Ya, makanannya setan. Makanya setan ini bobotnya yang level pertama dijunjung dan dijadikan dihormati oleh iblis. Itu dulu pernah kami sampaikan. Kalau setan itu mampu memutuskan suami istri, maka itu yang mendapatkan istimewa dari iblis itu. Aku dudukkan di sini karena engkau telah berhasil sukses untuk memutuskan keluarga itu. Ini golongannya juga itu loh. Karena kalau sudah memutus silaturahim, maka berat urusannya di hadapan Allah pun juga tidak ada bantuan oleh malaikat untuk doa-doa kita. Kemudian kehidupan kita pun juga disinari oleh setan, diselimuti oleh setan. Maka ayo kita banyak-banyak menyadari kehidupan kita tak lama, usia kita tidak terasa. Barusan tahun baru Masehi, usia bertambah, jatah di hadapan Allah berkurang. Kita tidak akan terasa bagaimana kehidupan kita itu. Nah, ini yang kedua, penyebab setan akan bisa masuk ke rumah orang itu gara-gara memutus silaturahim. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, penghuni rumah mendurhakai kedua orang tua. Ya, tak hormat, tak santun, berani kepada orang tua. Ini dosa. Untuk Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, beliau masukkan urutan kedua. Ya, urutan kedua, dosa besar urutan kedua yaitu uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sehingga orang tua kita bagaimanapun kondisinya, mungkin ketika usia sudah sepuh, bagi kita ribet secara kasat mata. Tapi kita harus kembalikan bagaimana ketika dulu disayangi oleh orang tua kita, balasan kita nggak seberapa. Ya. Ini banyak anak-anak yang kaya raya, diberikan kemampuan harta melimpah, orang tuanya dipojokkan, orang tuanya disendirikan, orang tuanya tidak dihormati. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya, sehingga tidak ada kedekatan.
Ya, tidak ada kedekatan, kemudian pun juga Masya Allah ada niatan untuk apa? Menempatkan di tempat yang lain, sehingga kalau kami bersama beliau tidak enak, tidak nyaman, malu, sudah tua orang tua kita. Masya Allah, ini durhaka penyebab setan akan masuk ke lingkungan kita. Makanya Rasul SAW menyampaikan, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ummahat, ibu-ibu. Ini kenapa ibu-ibu beliau sebutkan yang pertama? Karena hadisnya itu, siapa Rasul yang aku lebih berhak untuk kami hormati, untuk lebih aku berhak untuk aku temani? Ibumu 3 kali, kemudian baru bapakmu. Ini menunjukkan doa ibu itu lebih mustajabah daripada bapak. Ya, sehingga ibu ini harus kita istimewakan. Ya, kemudian kita harus menghormatinya dan jangan sampai mendurhakai. Di antaranya bahwa tanda-tanda kiamat, anak banyak durhaka kepada orang tua. Banyak hadis Jibril itu kalau di kitab Sahih Bukhari urutan hadis 49. Nah, kemudian juga ada di kitab Al-Arba'in, hadisnya panjang. Rasul ketika ditanya, Rasul kapan kiamat? Rasul tidak tahu. Jibril pun sebetulnya juga tidak tahu gitu loh ketika tanya masalah kiamat. Tapi Rasul memberikan tanda-tandanya. Di antaranya bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Imam Nawawi mensyarahi hadis itu, dan kebanyakan ulama yaitu anak durhaka kepada kedua orang tua. Itu pensyarahan tentang seorang budak melahirkan tuannya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya kami salut berita yang viral beberapa hari di Jawa Barat. Seorang ibu sudah sekian tahun dirawat oleh anaknya, kasih sayang anaknya luar biasa. Ketika ibu yang sudah berkeluarga waktu itu kaya raya, barang-barangnya dibawa oleh ayahnya. Kemudian anak yang masih kecil, masalah melihat ibunya, ada gangguan. Tapi anak kecil belum merawatnya. Itu di rumah yang tidak kelihatan bahwa rumah itu mewah, rumah itu luar biasa. Mobil gitu masuk, ruangan mobil itu 3 mobil masuk. Megah rumah itu. Tapi sekarang baru kan ketahuan, sehingga ibunya diambil itu ya. Itu sebetulnya sedih anaknya itu. Bagaimana saya untuk menghormati seorang ibu? Dengan kondisi yang seperti itu menangis beliau itu. Ini kami salut. Sekian tahun ya menyayangi, mengasihi ibunya. Makanya kami ingat ini cerita Uwais Al-Qarni, sekian tahun hormatnya, patuhnya kepada seorang ibu, sehingga Uwais Al-Qarni terkenal doanya di langit, atau nama beliau terkenal di langit. Artinya doa-doa beliau tersampaikan ke langit itu langsung dijabahi. Maksud kami, kita kembali, itu satu contoh bahwa orang sayang kepada ibunya, insya Allah keberkahan di kehidupannya dan di sisi Allah pun juga akan luar biasa. Sehingga tidak ada penghuni rumah itu, setan-setan yang akan masuk ke situ. Padahal angker kalau kita lihat itu. Tapi karena penghormatannya kepada seorang ibu, insya Allah hidupnya pun juga nyaman. Ya, besar segini orangnya kerja sebagai apa? Satpam ya. Nah, itu luar biasa itu. Nggak ada rasa takut, nggak rasa apapun. Kalau kita melihat ke tempat yang jauh seakan-akan angker. Tapi karena penghormatan seorang ibu, insya Allah malaikat akan turun ke situ. Nah ini tanpa listrik, tanpa air. Nah, ini yang perlu kita kaitkan ya, ketika bahas bahwa setan akan bisa masuk ke rumah.
itu kalau keluarga itu durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ini makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baik. Ya, ihsan itu memang kalau kita bahas ada dua macam. Di hadis Jibril itu ketika Rasul ditanya masalah, Rasul, apakah mal ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu ihsan ada dua. Satu ada ihsan yang berupa pengibadahan terhadap sifat-sifatnya. Yang kedua peribadatan ihsan terhadap ketakarupannya kepada Allah. Artinya satu, ta'abbud ketika kita itu beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Itu pandangan engkau itu adalah sifat-sifat keagungan Allah, kebesaran Allah. Tapi ketika engkau itu tidak dilihat oleh Allah, fa ilam takun taruh, ketika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah itu melihatmu. Ini bisa penyemangatan. Ya, penyemangatan kita ibaratkan seorang bos mengawasi kita kerja. Maka ketika dilihat bos kita luar biasa rajinnya akasnya. Maka hal itulah ketika kita itu yakin bahwa Allah melihat kita, maka ibadah kita senantiasa luar biasa gitu. Nah, ini ihsan. Kemudian ihsan yang kedua yang dimaksud ayat ini yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini berefek luar biasa. Makanya maaf kemarin ketika ada akdu nikah, kami diminta khutbah nikah, kami sampaikan wabil walidain ihsana. Pengantin berdua, mohon ketika Anda sudah melaksanakan akdu nikah ini yang hendaknya pesan Al-Quran kau lakukan. Setelah akdu nikah, sungkem kepada ibu kalian, minta doa, hormati ibumu, insya Allah hidup Anda akan barokah. Nah, ini yang bisa memberikan sebuah ketenangan hidup ketika keluarga kita enjoy, keluarga kita damai, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ketika sebaliknya orang tua didurhakai, setan akan masuk ke rumah itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, penghuni rumah memelihara anjing. Wonten daerah mriki. Wonten ya. Ya. Penghuni rumah memelihara anjing. Maaf, orang beriman, orang muslim itu selalu menjaga kesucian. At-tuhuru syatrul iman. Riwayat Muslim. Kesucian bagian dari iman. Hadis yang masyhur, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Terlepas dari urusan keabsahan hadis, kami cukup berbicara masalah kebersihan, kesucian itu bagian dari iman. Lah kalau ada sesuatu yang masuk tidak suci, di antaranya anjing, ini efek setan akan masuk ke situ. Malaikat saja kata Rasulullah, tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Yang di dalamnya ada anjing. Ini anjing-anjing yang tidak ada manfaatnya gitu loh, hanya untuk yang penting saya punya gitu. Karena ada anjing yang memang diperkenankan, dibolehkan untuk dipelihara. Anjing untuk jaga rumah, kalau memang rumah itu perlu dijaga gitu loh. Jangan dijadikan alasan rumah biasa dibuat untuk ya bawa anjing, kita dibilang untuk apa? Untuk jaga rumah. Isinya apa gitu. Nah, rumah untuk menjaga tanaman, rumah untuk keamanan,
yang anjing-anjing itu, anjing untuk melacak ya narkoba dan lain-lain, polisi itu lain-lain urusannya itu. Ya sah-sah saja itu, boleh dan memang diperlukan. Nah, sehingga ya, Rasul dalam satu hadis pernah mengatakan bahwa manik tanah kalban illah kalban said. Siapa yang memelihara anjing kecuali kalbah saidin, anjing untuk berburu, au masya, atau anjing untuk jaga tanaman. Nah, fa innahu yang kusu min ajrihi kullu yaumin kiroton. Maka kalau orang itu memelihara anjing tidak digunakan untuk manfaat yang dibolehkan tadi, setiap hari pahalanya terkurangi sebanyak 1 kirot setiap hari. Jadi pahalanya itu kurang 1 kirot tiap hari itu. Maaf, kirot untuk urusan jenazah. Nah, orang yang sholat jenazah sampai mengantarkan ke kuburan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 2 kirot, seperti 2 gunung Uhud. Tapi Imam Nawawi tidak menyampaikan seperti itu. Dalam penjelasannya ini berbeda dengan kirot yang disampaikan Rasulullah ketika orang itu ikut sholat jenazah, merawatnya, kemudian sampai mengantarkan ke kuburan. Itu seperti 2 gunung Uhud. Tapi untuk kirot ini berbeda gitu. Nah, namun yang jelas, kalau pahala setiap hari kurang 1 kirot, kebaikan kita seperti apa? Makan habis nanti itu. Nah, hal-hal yang demikian ini Rasul menyampaikan, jangan engkau pelihara anjing, akibatnya malaikat rahmat tidak akan masuk, malaikat yang membawakan keberkahan tidak akan masuk, malaikat yang mendoakan ketika engkau berdoa pada waktu-waktu yang mustajabah, itu pun malaikat tidak akan masuk. Rasulullah ketika ada perjanjian, ya maksudnya malaikat itu mau hadir ke rumahnya, ditunggu oleh Rasulullah dan Aisyah, ditunggu lama nggak datang malaikat itu, lama nggak datang. Kemudian Rasul sampai bilang gini, Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Aisyah pun juga bingung gitu loh, kenapa ya kok nggak hadir gitu, padahal sudah kita tunggu. Ternyata Rasulullah melihat di bawah meja rumahnya itu ada anjing. Ya, langsung menyampaikan ke Aisyah, "Duh Aisyah, itu dari mana anjing itu?" "Entahlah," kata Aisyah. Kemudian dikeluarkan anjing itu. Saat sudah dikeluarkan dari rumah, langsung malaikat hadir. Ditanya oleh Rasul, "Ya malaikat, kenapa engkau tidak hadir untuk saat ini ketika kita sudah ngobrol bahwa engkau akan hadir waktu ini?" "Aku tidak hadir gara-gara di situ ada anjing. Anjing setelah engkau keluarkan, aku hadir." Tuh. Ini penyebab hadis sahih. Jadi sangat-sangat Masya Allah, jangan sampai ya kita itu memelihara anjing yang tanpa manfaat. Yang tanpa manfaat. Rumah kita tidak akan barokah. Ya. Kalau orang-orang ya non muslim sih terlepas dari itu. Sudah terlepas. Ini berbicara masalah muslim, orang mukmin. Ini pahala kita akan terkurangi tiap hari. Kemudian kita pun juga akan dikelumuni oleh setan masuk ke situ. Karena sebaliknya malaikat tidak akan masuk. Sehingga hidup kita panas saja. Kita akan terasa gitu. Efek dan kondisi atmosfer lingkungan rumah itu ketika tidak ada kebaikan, ya apalagi yang berbicara itu khusus masalah anjing, maka kehidupannya itu panas gitu, tidak nyaman. Nah, ini yang keempat, ya perlu kita perhatikan bahwa memelihara anjing yang tidak untuk yang manfaat berefek
malaikat tidak akan masuk, dan juga pahala setiap hari akan susut sebesar 1 qirot. Selanjutnya yang kelima, ya, yang kelima, kosong, ya, kosong dari membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bacaan Al-Quran ini sangat penting untuk kita baca di rumah. Kalaupun toh kita itu, ya maaf, waktunya mungkin tidak bisa menyentuh Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian hafalannya sedikit, kita ulang-ulang. Tapi paling tidak, ayo rumah itu, ya, jenengan setel MP3. Ya, kalau HP nanti akan boros kan ya, HP ya baterainya. Tapi sudahlah, langsung MP3, jenengan download, mungkin ayat-ayat ruqyah atau Al-Quran, masukkan flash disk, masukkan ke MP3 itu, sudah muter tiap hari. Tidak usah cukup ketika jenengan ada di rumah, sudah 24 jam biarkan di situ. Aman rumah itu insya Allah. Ya, pokoknya kelihatan. Waktu tidur ya direndahkan suaranya. Sudah biarkan 24 jam. Modal hanya 200.000, 150.000 MP3-nya, yang kecil itu loh, kotak. Kemudian kasih flash disk 50.000, masukkan, sudah. Muter tiap hari, tiap waktu 24 jam. Jenengan keluar dari rumah untuk kerja, masih ada alunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu tidak membiarkan bahwa rumah itu kosong dari bacaan Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, masalul bait alladzi yudhkarullahu fihi, perumpamaan rumah yang di situ zikir kepada Allah di dalam rumah itu, wal baitul ladzi la yudhkaru fihi, dan rumah yang tidak ada bacaan, tidak ada zikir, masalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Coba orang ini tidak hidup, tidak mati, sakartul apa? Naza itu orang ini nggak hidup, ya tidak mati, ya seperti itu. Menyedihkan, ya, menyedihkan rumah itu yang tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah. Sholawat bagaimana? Kita banyak melakukan sholat sunnah malam. Mungkin waktunya mepet, waktunya hanya cukup sedikit, minimal 1 rakaat minimal. Kalau ada waktu ya 2 rakaat, kalau ada waktu lagi tambah. Tutup dengan witir, minimal berapa? 1 rakaat. Di situ ada bacaan Al-Quran, di situ ada zikir, dan juga di situ ada sholawat. Nah, di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, wa amurukum antadkurullah, aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Imam Bukhari mengatakan, zikir yang paling top, ya, zikir yang paling nomor 1 itu membaca Al-Quran. Ya. Lalu fa innama saladzalik, dan perumpamaan zikir kepada Allah, ya, itu kama salirojulin khorojal adu fi asari siroan, ya, seperti seseorang yang mendadak diserang musuh dari belakang. Yang mendadak diserang musuh dari belakang, hatta idah atah ala khisnin hasinin fakhroza nafsahu minhum, maka ia akan berlindung di belakang benteng untuk menyelamatkan dirinya. Kadzalikal abdu la yukhrizu nafsuhu, demikianlah seorang hamba yang tidak membentengi dirinya minasyaiton, dari setan, illa yadhkurullah, kecuali berzikir kepada Allah. Artinya setan itu suatu saat, ya, akan tiba. Ketika kita itu zikir, membentenginya dengan zikir, setan akan tiba mental, tidak mau masuk ke situ, Makanya yang rawan itu anak-anak gitu, anak-anak bayi, ya,
itu banyak sekali anak-anak kadang-kadang nangis, lalu meripatnya lihat ke atas. Nah, pokoknya yang kemudian bapak-bapak, ibu-ibu ya juga ada yang banyak pikiran, ya, yang dipikir apa berat. Makanya habis ini tadi itu sebelum berangkat ada seorang, Ustaz, istri saya ini habis makan langsung bengong gitu, langsung bengong. Nah, terus gimana? Nanti habis ngaji kita tangani, insya Allah itu. Jadi tidak laulah gitu. Ini mungkin banyak pikiran kan ya. Ya habis makan langsung bengong gini, ditanyai dia gitu, bengong gini. Ada apa? Ya bisa jadi ya barang-barang yang tidak tepat itu masuk ke situ. Ini habis ngaji. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ayo banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah, ya insya Allah itu membentengi ketika setan itu menggoda. Ya, ketika setan itu menggoda. Makanya ratunya jin perempuan, ya ratunya jin perempuan itu yang suka menggodanya itu ke anak-anak gitu. Itu ratunya, tapi nanti anak buahnya sing disuruh tuh goda ke anak-anak itu. Tapi yang jelas kalau keluarga sudah membentengi, anak-anak juga enjoy, juga nyaman. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Dan juga Ibnu Abbas ini beliau sendiri mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu menyelinap di hati putra Adam, di hati keturunan Adam. Fa idza saha wa ghafala, apabila seorang putra Adam itu lupa atau lalai, waswasa, setan akan memberikan waswas. Setan akan memberikan waswas. Fa idza dzikrullah ta'ala khanasa, ketika orang itu mengingat Allah, khanasa, maka setan akan bersembunyi. Setan akan bersembunyi. Ini sehingga sangat penting kita itu wiridan di rumah, baca Quran, atau kita simakkan zikir-zikir kepada Allah, ayat-ayat Al-Quran. Nah, insya Allah lingkungan rumah kita akan nyaman, tenang, dan setan pun juga tidak berani ke situ, tidak berani. Ya, rumah kosong sedikit saja harus diwaspadai. Tempo hari banyak gitu. Ya, ini gara-gara beberapa hari rumah itu ya sunyi, kemudian muncul di belakang itu ya, seorang yang besar badannya. Kemudian di sebelahnya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya nggak dipakai. Ya, seorang ibu melihat jangkrik, ya apa binatang jangkrik loh, itu lompat itu, langsung jadi orang besar. Siapa nggak takut gitu loh. Langsung ketakutan. Kemudian lagi apa itu ceritanya, kemarin baru ceritanya. Nah, lagi kucing. Nah, kucing lompat, tahu-tahu langsung jadi orang besar itu. Ya, ketakutan seorang itu. Makanya kemarin cerita itu merinding. Sudah ada apa-apa kita dampingin. Itu di sebelahnya kamar mandi, tak suruh cerita. Iya Pak, saya merinding ya. Ya tidak apa-apa. Ya artinya lingkungan kosong itu memang dihuni oleh makhluk-makhluk yang penggoda. Nah, kemudian tempo hari juga kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah juga tidak ada berita lagi. Jadi yang penting dibacakan, disengaja. Bacanya harus ada kesengajaan dan jenengan ngobrol sendiri. Ketika baca Al-Fatihah, baca ayat kursi dan beberapa surat yang lain, jenengan bilang, jin penggoda, setan, engkau jangan menggoda di sini, engkau pindah dari sini. Sudah, ini bukan tempatmu. Engkau jangan mengganggu keluarga ini, karena keluarga ini akan tenang ketika engkau tidak mengganggu. Sudah, pergi dari sini. Bacakan. Insya Allah baik-baik mereka akan pergi. Ini juga kamar mandi, padahal dihuni oleh anak-anak. Kemudian kelihatan seorang
ibu. Kemudian kita bacakan. Sekarang alhamdulillah sudah tidak nongol lagi. Kita baik-baik ngobrolnya dan juga ngomong. Yang penting satu, dengan kita sudah sampaikan dulu wudu, kemudian tidak usah takut, ya tekadnya, kemudian bacakan ayat Al-Quran. Insya Allah mereka tidak akan mau muncul. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang keenam, rumah yang di dalamnya ada gambar patung. Ini patung-patung di rumah itu, ini berbahaya. Cuma nanti walaupun perselisihan pendapat, tapi yang jelas ini seperti yang dikatakan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 52. Il qala li abihi wa qaumi, ketika Ibrahim itu mengatakan kepada abinya dan kaumnya, mahadih tamathil allati antum laha akifun. Ya. Patung-patung apakah ini yang kamu selalu tekun untuk menyembahnya? Tuh. Patung-patung. Kemudian qala ta'buduna ma tanhitun. Engkau ini apakah engkau beribadah kepada sesuatu yang engkau pahat sendiri gitu? Ini berakibat setan akan masuk. Dan menurut seorang ulama, ya Syekh Ahmad Kuti, seorang cendekiawan Muslim yang menjadi dosen, ya dosen senior, belum mengatakan bahwa patung di situ adalah memang digunakan untuk sesembahan. Kemudian yang tidak digunakan untuk sembahan ini berselisih khilaf di kalangan ulama, karena hadisnya memang malaikat tidak akan mau masuk di rumah yang di situ ada anjing dan surah gambar. Lah gambar di mana ke patung? Patung yang digunakan untuk sembahan seperti zaman Nabi Ibrahim dulu. Kemudian zaman Rasulullah, patung-patung yang ada di Ka'bah dihancurkan. Nah, ini berefek keberkahan tidak ada, berefek malaikat tidak akan mau hadir di sini. Nah, yang dibolehkan gambar, ya dibolehkan gambar, keterpaksaan, dan itu pun juga mayoritas ulama seperti ya foto, ya foto KTP, foto untuk persyaratan administrasi, para ulama tidak berselisih untuk membolehkannya itu. Tapi kalau gambar-gambar yang bernyawa, yang bernyawa ini berselisih, ya berselisih, sehingga untuk kami, hemat kami, ayo dijauhi, terlepas dari perselisihan, dijauhi, walaupun sebagian membolehkan, sebagian tidak, karena karena memahami untuk gambar itu untuk disembah, untuk dipuja-puja, ini yang jelas mutlak haram dan tidak akan hadir setan ke situ, malaikat tidak akan masuk. Yang terakhir yaitu ketika ya, suami istri ya, ada ketidaknyamanan, maksudnya seorang suami minta ke istrinya, kemudian istrinya tidak mau, maka malaikat melaknatnya. Malaikat melaknatnya. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi. Ketika suami itu minta kepada istrinya untuk melakukan sesuatu di tempatnya itu, kemudian falam ta'tihi, maka istri itu tidak hadir, fabata ghadban 'alaiha, suami itu marah kepada istrinya, la'anatahal malaika hatta tusbih, malaikat melaknatnya sampai pagi hari, ya, sampai pagi hari. Nah, ini untuk permasalahan ini ketika kondisi normal, ya kalau istrinya itu payah, capek, suami pun juga harus bisa mengerti. Tidak mentang-mentang pingin, kemudian tidak dilayani, kondisi seperti itu dipaksa, nanti akan keluarga juga tidak nyaman.
Lah ini hadirlah setan, malaikat melaknat, sehingga keberkahan hidup ya terhindari. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hal, 7 hal ya, 7 hal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengambil hikmah ibrahnya bahwa kehidupan kita, lingkungan kita tidak jauh dari permasalahan ini, dan memang keseharian kita itu kadang-kadang dari 7 poin itu ada gitu. Nah, untuk kajian ini sehingga ilmu kita dapati, ayo kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar semuanya terhindarkan dari godaan setan yang bisa masuk ke lingkungan kita, sehingga ingat Allah. Justru sebaliknya, malaikat akan mengerumuni kita, hidup kita akan sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.